Miss Luciana Megawati, selamat datang di YouTube channel ini. Hai, apa kabar kalian semua? Hari ini aku ingin bahas tentang paraben. Nah, kenapa aku ingin bahas paraben? Justru kayak dari pengalaman aku sendiri gitu, makanya aku ingin sharing ke kalian. Tapi disclaimer dulu, aku bukan dokter, aku bukan ahli kimia maupun ahli farmasi. Tapi apa yang aku ingin sharing ini adalah tentang yang aku tahu dan yang sudah aku cari tahu melalui sumber-sumber yang ada, seperti itu. Nah, awalnya aku tahu paraben itu justru bukan dari YouTube atau bukan dari pernyataan orang, tapi dari pertanyaan orang. Jadi ceritanya dulu aku pernah bikin konten di Instagram yang dimana aku pakai suatu produk dan ada temanku yang bertanya, "Kak, itu free paraben nggak sih? Kak, itu mengandung paraben atau tidak?" Seperti itu. Jadi kayak, waduh, paraben ini apa gitu. Nah, dari pertanyaan orang itulah sehingga aku cari tahu si paraben ini. Nah, kita langsung bahas aja, apa sih itu paraben? Paraben adalah zat kimia yang biasa juga disebut dengan parahidroksbenzoat. Fungsinya sendiri untuk mencegah pertumbuhan jamur dan bakteri pada suatu produk. Sebenarnya banyak banget produk-produk yang menggunakan paraben. Nah, produk-produk yang menggunakan paraben diantaranya ada sabun, sampo, bahkan deterjen, guys. Jadi paraben ini banyak banget digunakan di produk-produk yang biasa kita pakai sehari-hari. Karena fungsinya ini adalah anti jamur dan juga antibakteri itu sendiri ya guys ya. Untuk di kosmetik, ada 3 macam paraben yang paling sering ditemukan dan paling umum digunakan. Yaitu ada metil paraben, propil paraben, dan butil paraben. Nah, ini nih alasannya kenapa paraben bisa jadi perdebatan. Jadi, awal mulanya adalah pada tahun 2004, ilmuwan yang bernama Philippe Dabre itu menemukan ada zat paraben di pasien tumor payudara. Entah tumor apa, kanker gitu. Pokoknya dia ini termasuk yang ganas banget. Jadi kayak akhirnya dari penemuan itu, Philippe Dabre menginstruksikan penggunaan paraben yang sebaiknya jangan digunakan, seperti itu ya. Jangan dipakai lagi nih paraben karena berbahaya, karena menyebabkan tumor dan kanker. Diindikasikan seperti itu. Nah, dikarenakan isu ini, ya akibatnya perusahaan-perusahaan mengalami banyak bukan kebangkrutan sih, tapi lebih kayak kerugian gitu ya, karena penggunaan paraben ini kan sudah dari dulu digunakan seperti itu. Terkait isu ini juga, akhirnya banyak brand-brand kosmetik yang mengeluarkan produk free paraben, yaitu produk-produk yang tidak menggunakan zat ini lagi gitu guys. Tapi ya terjadi lagi perdebatan ya kan, karena para ahli yang lain mengatakan bahwa paraben ini tuh nggak mungkin bisa mengendap di dalam tubuh manusia, karena paraben ini zatnya itu mudah dikeluarkan lewat urin begitu ya, contohnya lewat urin ataupun keringat. Pokoknya dia ini mudah banget dikeluarkan dari tubuh. Jadi menurut para ahli yang lain, nggak mungkin si paraben ini bisa mengendap di dalam tubuh. Ada artikel yang aku baca juga, nah ternyata si paraben ini punya struktur yang sama dengan hormon estrogen ya, hormon yang kebanyakan ada di wanita. Nah sebenarnya hormon ini tuh nggak berbahaya, maksudnya ini hormon yang normal gitu loh ya, tapi kelebihan hormon ini nih bisa menyebabkan terjadinya kayak pertumbuhan sel kanker gitu loh. Itu dampak kelebihan hormon estrogen ini gitu. Menurut organisasi yang concern terhadap cancer di Amerika, yaitu American Cancer Society, aku nggak tahu nih bacanya gimana yang benar, dan FDA. FDA itu lembaga yang mengawasi obat-obatan dan kosmetik secara internasional ya, maksudnya dia kayak organisasi internasional. Menurut mereka itu paraben ini tidak sama sekali mengganggu kesehatan terhadap manusia.
dan ini dilihat dari sudut pandang pengobatan dan eksperimen. Jadi sama sekali tidak mengganggu kesehatan pada tubuh manusia seperti itu. Lalu berikut ini adalah fakta dan mitos tentang paraben. Pertama, tentang mitos dulu ya. Mitos bahwa paraben ini menyebabkan kanker atau tumor. Kenapa aku bilang dan kenapa aku bisa simpulkan masih mitos? Karena sampai pada saat ini masih belum ada penelitian lebih lanjut tentang hal tersebut. Kedua, bahwa paraben ini berbahaya. Kenapa aku bisa kasih masuk di daftar mitos? Lah, sampai saat ini pun paraben masih digunakan di dalam produk-produk kosmetik loh guys. Masih ada brand yang memakai paraben di dalam ingredientnya seperti itu, dan lulus BPOM juga. Itu kan berarti kayak boleh sebenarnya penggunaan paraben ini, tetapi mungkin ada standarnya berapa dosisnya gitu ya, mungkin 0, berapa gitu ya. Terus fakta yang pertama, paraben benar adalah zat anti jamur dan antibakteri. Kedua, paraben adalah zat yang mudah dikeluarkan dari tubuh manusia. Ketiga, paraben ternyata juga bisa menyebabkan reaksi alergi terhadap beberapa orang yang sensitif. Jadi kalau kalian ada sensitif dengan paraben, sebaiknya penggunaan kosmetik yang mengandung zat ini dihindari. Seperti itu ya guys ya. Jadi gimana menurut kalian? Apakah kalian masih mau menggunakan paraben atau ragu-ragu? Atau bahkan mungkin kalian sudah punya pengetahuan atau ilmu tentang paraben ini yang lebih lanjut? Kalian bisa komen di kolom komentar aku di bawah ini ya. Kita kali ini sharing-sharing aja kayak gitu. Apa yang aku tahu aku sharing, tapi jelas ya, aku tetap cari tahu, aku baca dari berbagai macam sumber. Jadi nggak yang kayak sekedar sok tahu, enggak ya. Kalian bisa cari tahu juga gitu loh. Silahkan googling sendiri, pasti juga hasilnya kurang lebih sama seperti apa yang aku sampaikan ini, seperti itu. Oke guys, itu aja video dari aku, sharing aku kali ini. Semoga bisa bermanfaat untuk kalian semua yang menonton video ini. Jangan lupa like dan subscribe, dukung aku terus untuk membuat video-video yang berguna bagi kalian semua dan untuk kita semua tentunya ya. So, itu aja dari aku. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye!